Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Aduh, pilek dimanapun kalian berada ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah ya, sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh para terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, semuanya atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih kepada seluruh power terkasihku ya. Semoga selalu always tidak pernah never dan tetap menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang, jangan. Selanjutnya aku tidak bisa menyebut nama kalian satu persatu, tetapi semuanya lah ya. Matur numbah nuwun, terima kasihku yang amat sangat atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lanjutkan kajian kita. Masuk seri yang ke-20. Mantap kali ini sampai 20 seri. Mungkin ini seri terpanjang gitu ya. Seri yang ke-20. Selama ini yang terpanjang sekitar 15-an, ini 20. Oke. Kemarin aku review sejenak nih supaya kalian nyambung lagi. Duh. Kemarin kita sudah menjelaskan kepada saudara kita yang Kristen ya. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel ya? Padahal faktanya ada Esra, Nehemia, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Yul, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk ya. Kalau misalkan ditambah perjanjian baru ya, ada satu sini kita tambah Zakaria. Zakaria itu perjanjian baru apa perjanjian lama? Ada Yohanes, ada Yesus. Lalu gimana? Maka aku jawab ya nggak gimana, ya nggak masalah, karena ini bukan yang dimaksud ini. Clear ya? Tentang nabi-nabi ini tuh bukan yang dimaksud oleh Ulangan 34:10. Ya. Kalau kita rujuk lagi ke Ulangan 18:15, 18:18 itu jelas sekali saudara-saudaranya. Jadi ada nabi yang dijanjikan akan dibangkitkan oleh Allah lewat Musa, informasi itu disampaikan yang kita sebut nubuah. Jadi nabi bukan yang lain ya. Kemarin ada yang mengaitkan katanya itu Yesus. No. 17 ayat 5 Matius itu nyimpang jauh, tidak ada kaitannya dengan nubuah itu. Ya, ini juga sudah kita jelaskan, tidak ada masalah. Oke. Ini kan secara umum. Nanti kita akan menukik ke ini dulu. Secara khusus ke Yohanes dan Yesus ya. Karena kan seperti aku bilang, Yohanes nanti ini Elia. Dia memenuhi Elia. Yesus itu memenuhi Mesias. Maka hanya orang goblok lah ya, nggak tahu bahwa
Kalau ada apanya nama gelar Mesias, nama gelar loh ya, karena pada hakikatnya semua nabi itu ya Mesias. Tapi kalau ada gelar Mesias, mesti itu otak itu larinya ke Yesus. Rasionalitas tuh tidak mau kalau nggak ke Yesus, gitu loh. Sebetulnya gampang kalau mau kita taat terhadap Alkitab. Masalahnya dogma itu telah membuat kalian terperosok jauh dari kebenaran Alkitab. Gitu aja masalahnya. Oke, jadi clear ya. Kita akan mengerucut ke Yohanes dan Yesus. Mungkin Yohanes dulu. Mana tadi tuh sudah tak basahin? Nggak ada di situ. Coba lihat di situ, di situ. Ya sudahlah kalau nggak ada. Apa itu? Nah, nggak juga. Ya wis lah apa yang ada. Sebab ini kalau nggak dikasih air nggak mau hilang dia. Ya. Cuman efeknya kalau dikasih air nggak bisa untuk nulis, dia nunggu kering dulu. Ya. Nah ini karena airnya kurang, agak sulit dia. Kasih air dikit. Ya. Kita akan lanjutkan kajian kita ini ya. Sampai nanti muaranya kemana kita ikuti aja. Sekarang kita masih antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti kita mengerucut ke perjanjian baru lagi. Ya. Nah ini kalau dikasih air dia cepat, tapi resikonya nggak bisa langsung ditulis, harus dikeringkan dulu ya. Oke. Mantap kali sudah. Tinggal aku keringkan dulu. Nah, ya. Sebelum aku lanjut, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya, ya, sebagai wujud apresiasiku, penghormatanku kepada kalian-kalian. Oke. Pertama, Kang Arif dari Tuban hadir Gus, mantap. Matur nuwun, salam Isra untuk Kang Arif bersama keluarga yang ada di Tuban. Kita lanjut, Kang Isdianto, alhamdulillah Gus. Sidang manik hadirnya menyimak kajian menunggu di seri yang ke-20. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra untuk kalian semuanya ya. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah palu nyimak Tuan Guru, semakin nampak yang memenuhi syarat sebagai nabi yang akan datang, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Salam Isra untuk semuanya. Mantap. Kalau punya santri pinter-pinter gini seneng. Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Isra Islam rasional Guru. Oke, mantap, thank you. Nggak tahu bagaimana keadaan Brambang kalau hujan gini ya. Apakah panennya bagus? Semoga tetap menjadi bagus saja lah ya. Ini satu harian hujan di sini. Bukan hanya hujan, angin juga. Waduh, hujan campur angin. Matur nuwun Kang Nurkolis yang penjaga gawang Kota Brebes ya. Salam Isra juga untukmu Kang ya. Kemudian siapa ini? Kang Dadang Iskandar, kumaha damang pawartosna Kang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pelabuhan Ratu Sukabumi hadir Gus. Salam Isra. Mengenai eksekutor hati, ya kamu kok masuknya ke sini? Masuknya yang ke sana, jangan ke sini. Ini kan nggak bahas. Kamu tuh diajari tertib, belajar yang tertib, sistematis, ya. Di copy, dikirim ke yang kemarin, tapi udah telat, makanya jangan telat. Aku bisa aja baca, tapi kalau tak baca nanti kamu nggak tertib. Lain kali tertib. Kalau komen tentang otak, eksekutornya atau hati, itu yang mampir-ngombe kemarin. Jangan kamu masuk ke sini. Salah kamar, Kang. Kumaha manehna. Kamar mitoha beda jeng kamar aweweh manehna. Ya, ulah masuk kamar mitoha atuh.
Ya, salah kamar kamu. Males aku baca. Oke, supaya tertib. Kalau nggak gitu nanti diulang lagi gitu. Sebetulnya bisa aja aku baca. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Hujan lebat. Oh, sami mawon. Di sini bukan juga hanya hujan lebat. Anginnya itu loh ngeri kan. Naik sepeda itu bisa gini-gini. Bayangkan kalau nanti sudah ya mulsaah kena angin gimana. Takutnya kalau di bawah pohon itu. Oke. Selanjutnya Kang Samsul Yatim, gelar tikar Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Penggambaran tentang Elia benar-benar sangat mudah dicerna. Mantap, alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau cerdas-cerdas gini seneng kita. Ya. Tentang Bani Edom, ya, yang ternyata anak keturunan Esau ini bikin senyum-senyum Gus. Kayak kejengkelan Esau terhadap Nabi Yakub. Dan diregenerasikan ke anak cucunya. Ya. Tuh Israel pada akhirnya dijajah Bani Edom ini. Ya. Mungkin mereka yang gregetan banget dulu, mereka ditipu mentah-mentah hanya dengan semangkuk kacang merah. Ya memang aku sendiri belum bisa menerima atau menolak ya, perlu data. Apakah benar Bani Edom itu ditarik garisnya ke Esau dan itu nanti melahirkan Romawi Yunani gitu ya. Kalau memang itu data historisnya bagus ya berarti ya apa yang diwacanakan oleh Kang Samsul Yatim ini menarik juga. Jadi dibales wis gregetan dijajah. Ya inilah yang aku bilang, kan aku pernah menjelaskan kenapa kitab sucinya saudara-saudara kita Kristen itu dalam edisi awal yang selalu mereka gunakan sebagai parameter kanon itu juga sudah bukan kitab suci, karena sudah ada dalam edisi terjemahan, yaitu kalau yang paling tua itu Septuaginta itu bahasanya Yunani, nanti yang kemudian yang Latin itu Vulgata itu sudah terjemahan. Dan kitab suci kan beda dengan terjemahan kitab suci. Terus aku jelaskan bahwa itu kenapa pengaruh Yunani, ya, pengaruh Romawi, karena mereka penjajah. Ada pendeta nggak terima, kawan sendiri sebetulnya. Coba dia tanya aku baik-baik, kan aku layani dengan baik-baik kok. Ngomongnya nggak pakai aturan, nggak ada toto kromo santunnya, gitu kok jadi pendeta. Heran aku. Aku punya jamaah kita tendang seperti itu. Ya, ngomong yang baik, apalagi sudah kenal. Ini gimana Gus kok gini-gini kok katanya menjajah. Nah, sekarang kita ini dijajah nggak dengan kekuatan asing sekarang? Apakah penjajah itu harusnya menjajah itu masuk ke sini gitu? Memang secara harafiah begitu, tapi tidak bisa dalam konstelasi ya interaksi kehidupan dunia. Tidak, penjajah itu tidak harus begitu. Ya, tidak harus hadir orangnya di sini. Itu ya, pendeta ngawur. Kebodohan apa dia bilang? Ustadz Subandi Sukoco apa Subandi Koco gitu. Aku sama teman-teman Gus itu dilayani Gus. Kecoa dilayani itu apa? Yang aku sayangkan dia sudah kenal baik dengan aku dan dulu minta dijelaskan masalah di Al-Quran bagaimana Kanjeng Nabi Isa itu bikin burung, yang di Injil mereka, Injil Thomas itu apokrifa. Mbok ya tanya yang baik gitu kan, aku jelaskan. Etikanya ndak punya. Aku sama teman-teman kan di WA, Gus tolong dijawab, aku bilang ndak mau. Kecoa aja kok, biarin aja. Ya, jadi kalau memang benar bisa kita pertanggungjawabkan Bani Edom itu yang ditarik ke Esau dan kemudian menjadi Yunani Romawi yang menjajah Israel, ya benar itu dendam. Dendam apa namanya? Dendam berapa turunan itu? Dendam kesumat yang tak terselesaikan. Gara-gara semangkuk kacang merah. Ya, memang kalau kita lihat ya, tapi masalahnya apakah benar begitu orang dia nabi kok? Yakub itu sebelum menjadi Israel penuh dengan tipu menipu. Dia menipu Esau dengan tragedi semangkuk kacang merah. Nanti dia ditipu juga sama Laban, mertuanya yang pamannya juga.
Dia senang sama adiknya, dikasih Mbak Yunya. Terus protes. Kan aku yang mau adiknya dikasih Mbaknya. Udah, yuk kerja lagi 7 tahun. Nanti tak kasihkan adiknya. Karena di sini tidak boleh adik mendahului Mbak Yunya kalau menikah. Ditipu ya. Akhirnya oke lah 14 tahun. Artinya dapat 2 ya. Rahel ya dapat, Lea ya dapat, nanti ditambah lagi Bilha dan Zilfa. Itu nanti konflik lagi tuh sampai dikejar kan sama Laban. Jadi dunia kehidupan Yakob itu memang selalu penuh dengan tipu-tipu. Tapi apakah benar demikian? Kan dia nabi gitu loh. Kalau dalam Islam kan tidak ada nabi yang digambarkan demikian. Ya, begitu juga Nabi Daud ya. Tidak, dalam Islam tidak pernah digambarkan terus melakukan kejahatan-kejahatan yang hubungannya antara laki dan perempuan kan. Tapi kalau kita ikuti kerangka Bible seperti itu gitu loh ya. Oke. Ya, semangkuk kacang merah. Terima kasih Kang Santul Yatim, salam Isra juga untukmu. Kemudian kita lanjutkan ke siapa ini? Bu Ne, Banjarmasin ya. Hadir setelah subuh. Tuan Guru, oh berarti lihatnya itu ba'da subuh ya. Nanti dilanjut dengan mampir ngombe. Oke, matur nuwun salam Isra untuk Bu Ne dan saudara muslimku yang ada di Banjarmasin. Selanjutnya Kang Rijal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus, mantap. Jangan lupa tugas kampus ya. Kemudian lanjut dari Rembang kita terbang ke Palembang, Zidan Gaming. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus, Palembang nyimak salam Isra dari Palembang. Oke, mantap. Salam Isra juga ya untuk seluruh saudara muslimku di sana. Nah ini jagoan kita ini. Cewek tapi mantap juga ini. Ya. Rini aku kadang-kadang Rini, kadang-kadang Erni. Keliru. Demak hadir Gus, mantap. Nggih matur nuwun. Mohon dipersori namamu kadang-kadang Rini, aku nyebutnya Erni ya. Erni Johan itu idolanya almarhum bapakku, itu penyanyi tahun 60-an. Kalian belum lahir ya. Erni Johan. Ini kadang-kadang aku nyebutnya Rini, Erni karena ada E-nya di belakang. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk soleha kita Rini E yang ada di Demak, dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana ya. Dilanjutkan ini jago bendungan ini Kang Irfan Al-Akbar, masih nyimak pada Isa dari Kerinci Jambi, mantap. Jangan lupa kopi Jambinya dimainkan ya. ngopi ngobrol perkara ilmu. Astagfirullahaladzim, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan Hemana Natawijaya. Ini siapa ini tadi yang tak suruh ngulang, jangan tanya di sini, jangan salah kamar. Ini siapa ini? Sebentar. Dadang Iskandar, kita lihat. Dadang Iskandar kita lihat ya. Dia tak begitu kan, dia ngambek nggak? Kemarin nggak tahu apa ngambek atau sibuk ya. Ada yang tanya apa itu? Tanya kok nggak berkualitas. Aku mau yang remeh-temeh itu nggak usah tanyakan di sini lah. Tanyakan di tempat lain. Yang remeh-temeh kok tanyakan di sini. Aku ingatkan, nggak tahu, nggak pernah komen lagi apa ngambek apa sibuk, nggak tahu ya. Tapi nggak ada urusan. Sudah aku kasih tahu. Ngaji di sini ngomong bla-blaan ya. Kalau lebay gampang baperan ya nggak usah ngaji di sini, nggak ada masalah. Ya, kita lihat si Dadang ini, dia ngambek nggak? Kemarin kan nggak tahu berapa episode dia nggak muncul yang aku marahi karena pertanyaan gitu aja kok, Natal aja kok ditanyakan, berkali-kali dibahas kok. Nggak kualitas gitu loh. Tanya itu yang berkualitas gitu loh. Ngapain kita bahas pelajaran anak TK? Anak TK tanyakan sana sama guru TK, jangan di sini. Ya. Oke. Kemudian
Bukni sudah, Rizal Wahyu sudah, Zidan Gaming sudah, Soleha kita Rini sudah, Kang Irfan sudah. Ngopinya yang belum Kang Irfan ya. Hermanan Hatta Wijaya nuhun Kang. Kumaha damang. Dilanjutkan dengan kebebasan, freedom, kebebasan atau merdeka. Bagaimanakah sudut pandang Yahudi akan nubuatan dalam kitab Ulangan, walau bagaimanapun PL punya Yahudi. Salam Isra Pak Guru, salam Isra juga untukmu. Maka dari itu aku bilang, diskusi kita itu paling asik kalau segitiga. Ada kan segitiganya kan Abrahamic faith, anak-anak Abraham. Ada Yahudi, ada Kristen yang awalnya Nasrani, ada Islam. Paling ragil, paling bungsu kan Islam. Kita perlu tahu pendapat mereka gimana gitu loh. Ya. Oke. Dilanjutkan Gurem and Rukem. Arema Raja Coas Ngalam hadir kembali. Mantap. Ini yang punya jargon yang mantap juga, dia punya jargon. Apa kemarin itu jargonnya? Dedel duel. Pokoknya di sini pemikiran-pemikiran yang enggak alkitabiah kita bikin dedel duel. Semuanya harus alkitabiah. Kalau enggak kita hajar, kita bikin dedel duel. Kita dekonstruksi pemahaman yang baru yang alkitabiah. Ya. Jadi harus siap-siap dibikin dedel duel. Katanya Kang Gurem and Rukem. Empu 9 salam Isra nggih, Kang Gurem and Rukem ya. Kemudian Bu 99 hadir ke matur nuwun. Oke. Sudah aku jelaskan, kita masuk ke topik. Tapi ini ada teman Kristen kita, siapa ini? Bolak-balik. Sobat Sabit. Namanya juga Sobat Sabit. Mobat Mabit mungkin ya. Apa katanya ini? Ulangan 34, 10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala hal tanda mukjizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan orang Israel. Opo iki jarine? Ayat ini menegaskan bahwa hanya Musa saja satu-satunya nabi yang membebaskan Israel dari Mesir, ya, dan membuat banyak mujizat saat memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, Yerusalem. Jangan berandai-andai Muhammad nabi yang akan datang, sebab Anda akan salah memahami konteks ayat di atas. Hasilnya Anda akan sesat logika, ujungnya terjadi penyesatan kepada banyak orang. Waduh, kalau bahas ini aku nggak jadi bahas nganu nanti. Aku sebetulnya mau bahas Yahya, Yohanes Pembaptis, karena nanti itu informasinya dalam tanda kutip tabrakan. Sebetulnya siapa sebetulnya Yohanes Pembaptis itu? Tapi oke lah ya. Si Sobat Sabit ini, Bet, kalau aku ngomong itu kamu dengarkan dong, Bet. Kamu ikuti nggak kajianku sejak seri pertama? Ya, sekarang dengarkan baik-baik, Bet. Polemik ini, ya, tuh buku Bapak itu mana ya tuh ya? Coba yang dibungkus itu tuh. Itu tuh. Nah, ya dibungkus apa? Ada kertas apa? Terus yang sana itu ya. Polemik ini sudah aku geluti gitulah ya, sejak lama, bukan kemarin sore ya. Dan aku sudah katakan di seri-seri kita yang kemarin, terjemahan 3410 itu banyak macam. Nah ini bukunya nih ya. Ini matamu buka, ini bukunya ya. Ini karena ini dicetak kalangan terbatas, maka dia tidak begini. Ya harusnya kan semua buku begini. Ini enggak, ini sampai cindera mata. Ini bukanya gini. Ya, ini buku masih sederhana sekali ini. Ya, ini tahun berapa ya? Nah ini lihat ini matamu.
Ulangan 34:10 kan, nampak tuh. Ya. Jadi bukan kemarin sore kamu tak kasih tahu goblokmu itu enggak kamu hilangi. Kalau kamu mengerti apa yang aku sampaikan, kamu enggak akan menyampaikan sanggahan seperti ini. Ini sanggahan sampah. Gitu loh. Ini tahun berapa ini ya? Sebentar. Tahun 2008. Lihat ini. Bible menjanjikan Islam, Subandi T. Sukoco, Penyunting, Ramadan ST, Tata Sampul, Jul ST, Tata Isi, Dahni Wahyu Parakoto ST, cetakan 101 limited edition 21 Mei 2008. Lihat itu, 2008 ini. Penerbit Al Arci Metro Plus, ya, Malang, Jawa Timur. Nah, ini, lihat ini, tanggalnya ini. Gini, nah ini 2008, matamu lihat. 2008 aku jadikan buku. Artinya jauh sebelum 2008 aku sudah pelajari. Gak mungkin aku bikin buku kalau belum aku pelajari. Ya, kan aku sudah bilang dalam tahun sekitar 2005-2006 kami di Arimatea kan mengundang ini tuh. Bungkus lagi. Ya, mengundang diskusi dan itu narasumber dari Kristen yang sudah aku bilang rektor dari Institut Injili Indonesia. Dia larinya ke Roh Kudus. Larinya ke Roh Kudus. Kemarin teman Kristen kita larinya ke Yesus. Makanya aku bilang, antara Kristen saja itu nggak kompak. Jadi sebetulnya penonton Islam itu jadi penonton aja. Biarkan teman kita Kristen sama Kristen diskusi dulu. Itu sebetulnya nubuat itu jatuh ke siapa? Kalau Roh Kudus ya jelas salah lah. Orang itu yang dinubuahkan Nabi kok. Bukan Roh Kudus kok. Nah, terus kamu bilang itu terjadi di tanah Israel. Nanti dulu. Ya. Oke. Nah ini yang mantap ini Kang Samsul Yatim. Bener ini. Bener. Kang Samsul Yatim ini bener. Oke lah kita ikuti kerangka berpikir teman kita Kristen ya. Lalu pertanyaannya, Nabi itu siapa? Ayo. Karena itu harus terpenuhi. Nubuah yang ada di Ulangan 18:15, 18:8 harus terpenuhi. Siapa Nabi itu? Coba. Roh Kudus, Yesus. Kalau kamu ngikuti sejak awal apa yang aku sampaikan, hal ini nggak akan kamu posting di sini. Ini sampah. Ya kan aku sudah bilang. Terjemahannya saja itu bermasalah. Nih, ya. Kamu lihat di Alkitab Sabda ini. Sudah? Ini Alkitab Sabda ini ya. 4 terjemahan berbeda. Sekarang kamu bilang, ini terjadinya di mana? Aku tanya dulu lokus deliktinya. Kamu ngerti lokus delikti nggak? Nah, goblok orang. Lokus deliktinya di mana? Peristiwa ini. Karena berdebat lagi nih. Ada yang bilang di Mesir, ada yang bilang di Israel. Kita lihat ya. Nih, terjemahan AYT 2018. Begini dia punya terjemahan. Seperti Musa yang Tuhan kenal dengan berhadapan muka, tidak ada nabi lain di Israel. Di Israel yang demikian. Coba. Kalau menurut terjemahan AYT 2018, itu lokusnya di Israel. Tapi kalau kita lihat terjemahan 1974 ini seperti kamu ini banyak yang mengutip itu ya menyatakan kehebatan Musa ketika ada di tanah Mesir. Kacau lagi kan? Israel apa Mesir? Dan kalian menggunakan itu karena ini ada sebabnya. Ya, karena
3, 4, 10 itu diakhiri oleh koma. Di sini aja kita berdebat koma atau titik. Kan aku sudah bilang dalam diskusi itu, teman dari I3 yang bedah, dia bilang, Pak tolong dilihat itu koma. Jadi itu adalah menggambarkan ayat itu kehebatan Musa yang dijadikan sebuah mukjizat yang dilakukan di tanah Mesir, Pak. Jadi tidak ada lagi nabi yang sanggup melakukan mukjizat seperti Musa di tanah Mesir. Nah, kan lokusnya beda lagi. Kalau yang 2018 itu lokusnya di Israel. Kalau yang 1974 lokusnya di Mesir. Beda lagi. Kenapa lokusnya di Mesir? Karena dia koma. Pada saat itu aku ngomong, Anda mau titik? Mau. Tak kasih titik. Sayang itu filenya itu ada di itu loh. Apa namanya ya? Itu ada di CD dan harus diinstal di laptop atau di komputer. Ini lama aku tidak install. Tadi aku cari-cari dataku, nanti kalau ada aku tunjukkan. Mungkin sudah dikirim ya. Sebentar, karena aku pernah kirim ke teman. Sudah dikirim ke sini belum ya? Sebentar, kalau ada aku tunjukkan. Jadi kalau kita pakai Alkitab yang itu titik, nggak koma. Gitu loh. Oh, belum. Ya. Nanti kalau sudah aku temukan, ya, aku bagikan ke kalian. Karena ini harus diinstal, ya. Itu titik. Tak kasih, ini Pak titik. Diem dia. Jadi titik koma itu memang mempengaruhi. Gitu loh. Lah kok begini kamu kasihkan ke aku sampah seperti ini? Yang sisat itu ya kamu. Ya, coba itu jawab itu pertanyaannya si Kang Samsul Yatim. Terus siapa nabi itu? Kemarin saya nggak bisa jawab kok. 6 hari atau 8 hari nggak ada yang bisa jawab. Itu Elia, Musa menemui Yesus, itu hantu atau apa? Nggak ada yang bisa jawab. Itu kan seharusnya menjadi sebuah pemikiran, ini Alkitab gimana ya? Harusnya kan begitu. Matius sama Markus mengatakan 6 hari setelah pengajaran. Lukas bilang 8 hari. Sudah berapa episode? 3 episode ini nggak ada yang jawab. Ya, jadi ya ini ya aku lanjutkan lagi supaya clear ya. Kita baca terjemahan 19. Aku belum tahu. Teman-teman kalau ada yang punya yang Alkitab baru, punya teman Kristen kita yang tahun 2023, mungkin bisa diinfokan ke aku ya. Aku ingin tahu juga apa kata dia tentang ini. Ya. Ini yang 54. Maka di antara orang Israel tiada berbangkit pula seorang nabi yang seperti Musa, yang dikenal oleh Tuhan muka dengan muka. Nah, beda lagi. Dan ini bukan titik ini titik koma. Kalau yang tahun 1974 itu titik. Kasih tahu tuh. Dekat Israel itu yang kuning itu titik kan? Koma kan? Koma. Terus yang bawahnya tuh. Yang bawahnya yang biru. Demikian itu apa? Titik. Ya. Ini supaya matamu lihat. Titik ya. Terus ini yang 1954. Ini apa tuh? Muka itu. Titik koma. Titik koma. Nah, ini justru aku baru tahu kalau ada yang titik koma. Dia nggak mau titik, nggak mau koma, titik koma. Ya, dilanjutkan yang 1985 terjemahannya. Ini apa tuh? Tuhan apa tuh? Titik. Titik. Ya. Terus ini lagi tahun apa nih? CLABR 2011. Ini ya. 2011. Berhadapan muka. Tadi berhadapan muka apa? Ini apa lah? Berhadapan muka ini apa?
Titik lagi. Lihat itu. Terus ini 2015. Nah ini. Tidak pernah muncul lagi seorang nabi di Israel. Ini tempatnya di Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan secara berhadapan muka. Titik lagi. Itu loh. Jangankan penafsiran. Terjemahannya saja amburadul. Makanya perlu kita tanya kepada saudara kita Yahudi. Kok kamu bilang sesat-sesat ndasmu goblok gue. Kepalamu tolol itu. Kalau kamu ikuti kajianku, kamu nggak mengajukan sanggahan itu sampah. Dalam tataran terjemahan saja sudah bermasalah, apalagi penafsiran. Pertama, titik atau koma, karena itu nanti implikasinya beda-beda. Yang kedua, lokusnya di mana? Di Israel atau di Mesir? Jadi yang jelas kalau ngikuti kajianku itu, kalau kamu jelas ngikuti kajianku, nggak akan muncul komen seperti itu. Kamu cari jawaban yang lain gitu loh, yang berkualitas gitu loh. Apa yang kamu dapatkan dari guru Alkitabmu sampaikan di sini, atau gurumu suruh masuk ke sini. Ya, siapa nabi itu? Itu kan harus dipenuhi. Nggak bisa sembarang-sembarang ya. Oke, sudah aku jelaskan ya. Seperti itu. Nah, sekalian tugasnya sekarang silakan saja. Ini kan aku hanya menyuguhkan beberapa terjemahan. 1974 terjemahan baru AYT 2018 TR 1954 BIS 1986 85 86 MIL 2008 Selber 2011 AB AVB 2015. Berarti berapa? 1 2 3 4 5 6 7 terjemahan. Silakan kamu cari lagi untuk menambah literasimu. Ya, itu baru terjemahan. Belum penafsiran. Jadi jangan ngomong-ngomong sesat-sesat, orang kamu sendiri yang goblok kok bilang orang sesat. Ya. Sekarang kalau itu seperti Kang Samsul Yatim kasih kamu, ya udah diikuti kerang berpikirmu. Terus nabi itu siapa? Yesus, Roh Kudus. Oke lah, sampai di sini dulu karena waktunya sudah juga nggak cukup ya. Aku harus ada tugas juga yang mungkin besok lah aku jelaskan tentang Yohanes Pembaptis. Aku kasih anunya dulu ya. Karena aku hunting ke penjelasan para teman-teman Kristen, nggak setuju aku. Ya, nggak setuju. Ya. Oke. Gini. Kemarin kan ditanyakan oleh Kang Mas Samsul Yatim ya tentang Elia, dan aku sudah jelaskan Elia itu sebetulnya bukan Elia reinkarnasi, karena Alkitab juga mengatakan orang itu mati sekali, nggak ada mati hidup lagi, mati lagi, nggak ada. Ya, tapi tipologi Yohanes Pembaptis itu 11-12 dengan sosok tipologi Elia gitu kan. Nah, terus aku cari lagi cara yang paling gampang menjelaskan, seperti Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia itu kan dijuluki Soekarno kecil, tapi bukan berarti Soekarno hidup lagi kan. Itulah yang paling gampang. Namun demikian, coba kita lihat ya, Matius berapa ini? 11, 13, 14 versus Yohanes 1:21. Aku mau ngajak kalian berpikir dulu ya.
Di sini ini terjadi pertentangan nggak? Terjadi versus nggak antara pernyataan Matius 11:13 sampai 14 dengan pernyataan Yohanes 1:21. Seperti kemarin kan nggak ada yang bisa jawab itu. Matius, Markus 6 hari, Lukas tidak mau 8 hari. Ini begitu juga, bertentangan nggak ini nanti? Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Ini nanti yang akan kita selesaikan besok ya, menyangkut sebetulnya kok merah ya. Who itu gimana tuh tulisannya? Lama nggak pakai bahasa Inggris. Who is Yohanes? Ya, apakah dia Elia? Ya, ini besok. Sebetulnya ini tadi mau kita selesaikan, tapi memberikan jawaban kepada teman Kristen kita ya, yang sebetulnya kalau dia ikuti kajianku saja awal sudah nggak ditampilkan itu sampah. Berapa puluh tahun yang lalu sudah aku selesaikan. Masalahnya itu dia bisa begitu karena dia mengambil yang koma dan dia lokusnya itu Mesir. Nah, kalau aku ngambil yang titik kan nggak ketemu. Lokusnya mana? Israel. Nggak ketemu ya. Makanya kan aku tuh begitu. Sejak awal itu semua aku sampaikan. Aku nggak mau menyampaikan yang aku setuju saja. Kan awalnya di seri berapa kan aku sudah bilang bahwa dalam perspektif terjemahan saja Ulangan 34:10 ini sudah kacau. Nah, ini. Yang ngomong itu bukan aku saja. Ini teman Kristen juga kan ngomong ini, tak bolak-balik supaya otaknya itu nancep gitu loh. Ada di sini apa enggak? Nah, ini. Sebentar. Ya, enggak di sini. Semoga ada lah ya. Bentar, sabar dulu, sabar. Nih, perhatikan nih. Nih, ini. Sebentar. Tuh. Ini tuh ya. Ini tuh kamu baca dari sana ini tuh ya. Terjemahan ini ya. Nah, enggak biar aja biar Mas yang Kristen itu tahu. Baca. Terjemahan LAI untuk Ulangan 13:10 memang agak bias dan kurang tepat. Nah. Ini aku ambil dari ini. Sumbernya ini biblikal, kamu bisa cari. Sarapan pagi, nih sumbernya. Itu teman Kristen kita sendiri bilang begitu. Ya. Ulangi lagi tuh supaya mantep dia tuh. Nih, terjemahan LAI gitu. Terjemahan LAI untuk Ulangan 13:10 memang agak bias dan kurang tepat. Nah, itu dia. Terjemahan LAI untuk Ulangan 34:10 memang agak bias dan kurang tepat. Ya, besok kita ini kamu pelajari dulu ya. Matius 11:13-14 dan Yohanes 1:20. Ini terjadi informasi yang saling versus, saling berlawanan enggak? Terkait who is sebetulnya Yohanes itu siapa? Dia Elia kan? Ya, karena aku baca literasinya dari teman-teman Kristen tidak memuaskan. Bagaimana cara menyelesaikan dua ayat ini gitu ya. Tapi tugas kamu itu nggak usah diselesaikan. Hanya menurut kamu ini bertentangan nggak antara Matius 11:13-14 dan Yohanes 1:21. Ya, ini waktunya sudah masuk ke menit yang ke-43. Ini harus segera ke Malang aku ya. Maka sampai sini aja dulu. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya.
jaga Al-Quran, jaga sholatmu menjadi bingkai iman Islammu, suatu keindahan. Tetapi tetap saja kamu menghormati saudara kita yang lain. Mereka memilih jalan lain, harus kita hormati atas pilihannya. Ya, bila ada sesuatu yang perlu dibicarakan, bicarakan secara baik-baik dalam forum diskusi ilmiah. Ya, berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima dari aku sebagai penyemangat kita bersama, yaitu salam Isra. Ya. Sebentar aku jadi ketawa. Ini nanti guru main rukum komen lagi. Kapok kon dedel duel. Nggak tahu dedel duel itu apa bahasa Indonesianya. Itu tugasnya yang paling jago menerjemahkan itu Irfan Al-Akbar itu. Apa itu dedel duel itu? Lah ya, orang sudah dijelaskan sejak awal kok dia suguhkan argumentasi sampah seperti itu. Oke, salam Isra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.